kabut, begitu tiba-tiba muncul tebing. Dari kecil, terutama waktu mungkin mulai SMP, SMA kan suka baca buku-buku yang sifatnya adventure ya, jadi sifatnya ya petualangan berkelana di negeri-negeri orang. Ya banyak ceritanya itu ya, antara lain seperti Karl May dan sebagainya. Ya, dari sanalah kita tahu bahwa mengenai ilmu biologi ya. Kemudian juga kita baca juga mengenai petualangan perang Eropa, Belanda. Ya, ada yang menaklukkan pergi pertama kali ke kutub utara, ada yang kutub selatan, ya seperti Scott, Amundsen dan sebagainya. Kemudian petualangan juga orang Swedia ke daerah Tibet, ke Asia Tengah. Kemudian juga petualangan ke Afrika dan sebagainya. Itu kan menarik bagi saya. Kemudian saya tahu bahwa itu juga menyangkut ilmu bumi, ilmu kebumian yang menyangkut itu. Dari situ saya tahu ilmu geologi. Ya. Maka dari SMA pun sudah banyak saya baca ilmu geologi. Sudah tahu mengenai teori Finding-Magnus, teori siapa tuh? Continental Drift dari Wegener dan sebagainya. Pada waktu itu kan ada fakultas teknik yang sekarang namanya ITB itu, sama fakultas ilmu pengetahuan alam dan matematika alam. Ya kalau orang tua saya sih inginnya saya masuk, kalau ibu-ibu sih biasanya ingin supaya saya masuk ke kedokteran. Kalau ayah saya ya lebih baik ambil teknik, aku fakultas teknik lah. Tapi saya tetap waktu itu ingin memilih apakah astronomi. Saya juga senang fisika, ya terutama fisika, biologi juga, tapi tidak terlalu lah. Kemudian ya saya memilih geologi. Kebetulan di Bandung ini dibuka jurusan geologi di dalam Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam. Nah, itulah itu ya. Di situ saya masih belajar di bawah profesor-profesor Belanda ya. Namun mereka sudah bicara bahasa Inggris. Sebetulnya mereka itu bicara dalam kuliahnya dalam bahasa Belanda, tapi waktu saya masuk sudah dalam bahasa Inggris. Dan dari situlah kita belajar ilmu geologi yang diajarkan sebagai natural science, ya. Sebagai natural science. Dan pada waktu itu juga masuk di mana kita belajar mengenai Himalaya, mengenai Alpenya lah, itulah. Sedangkan saya juga mengenai pegunungan Rocky Mountain dan sebagainya. Oleh Profesor Rompe, misalnya juga ilmu paleontologi dari Marx, ya, sejarah bumi dari Marx. Sampai saya sarjana muda, waktu itu namanya sarjana muda atau kandidat, dan selesai dalam 3 tahun. Kemudian orang Profesor Belanda kan disuruh pergi, ya, karena Tikora, kemudian di Indonesia tetap mau memperjuangkan waktu itu namanya Irian Barat, dan orang-orang Belanda ya terpaksa mengundurkan diri semuanya. Sehingga saya pada waktu itu ya
bagaimana ya mau melanjutkannya, belum selesai. Ya kebetulan pada waktu zaman Kolbe juga ada profesor namanya Profesor James McDavid, dia itu orang Kanada tapi profesor di Amerika Serikat, kemudian dia diperbantukan di pihak ITB itu, di pihak lah waktu itu. Dan dia approach-nya lain sama sekali terhadap ilmu biologi itu, bukan lagi sebagai natural science, tetapi sebagai ilmu yang digunakan untuk cari mineral deposit, petroleum dan sebagainya. Sehingga approach-nya sudah lain. Begitu saya oleh beliau ya diberi kesempatan dengan beasiswa dari pemerintah dan dari Colombo Plan pergi ke Kanada, melanjutkan pendidikan saya di Kanada. Ya kalau Kanada itu kan mereka juga proud, jadi mereka nggak mau mengakui saya punya sarjana muda itu sebagai bachelor di sana. Mereka bilang bachelor di sini tuh lain dengan di Amerika. Di sini 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, katanya namanya honors bachelor's degree. Ya saya terpaksa ikut lagi untuk ngambil bachelor's degree. Tapi di sana saya dikenalkan dengan adanya ilmu geologi itu diajarkan dalam 2 fakultas. Ya. Satu fakultas Art and Science, di mana geologi juga diajarkan ya sebagai natural science juga, tapi lebih pada waktu kuliah lebih diarahkan kepada mineral deposit. Karena universitas itu, Queen's University, mereka itu berada di daerah banyak mineral deposit, ya. Daerah Precambrian itu deposit. Dan juga di sana diajarkan geologi itu ya, dalam fakultas teknik, engineering faculty. Ya. Mereka dan kita sama-sama itunya apa tuh, kuliahnya satu kelas sama, semua kuliah bersamaan, hampir tidak ada bedanya, hanya mereka tuh pernah mendapatkan yang disebut basic engineering courses. Ya. Maka saya kembali, sudah itu selesai, saya mendapatkan baiklah, gue dapat bronze medal ya, medali perunggu, ya itulah terbaik untuk jurusan ya. Nah, dan saya kembali karena dipanggil sama Pak Katili, yang waktu itu dia sudah menjabat ketua jurusan, walaupun baru lulus dari lulus saja, untuk membantu mengajar di yang sekarang namanya ITB, waktu itu sudah jadi ITB. Saya kembali, tetapi ada masalah karena pendidikan saya itu, gelar saya itu adalah Bachelor of Honors, memang pada waktu itu oleh pemerintah diakui sebagai setara dengan insinyur atau setara dengan sarjana, tetapi secara civil effect, tapi secara akademis effect belum. Ya, makanya saya ambil lagi di bawah Profesor Katili. Nah, saya selesaikan tahun 61 atau 62 ya, untuk mendapatkan sarjana penuh. Nah, itu sudah mengajar, tapi sudah mengajar dengan di bawah supervisi atau apa itu dari profesor-profesor dari Amerika yang didatangkan untuk menggantikan profesor-profesor Indonesia. Ya. Nah, didatangkan pada itu dengan USAID atau Kentucky Contract Team, ya, dikontrakkan kepada University of Kentucky, kemudian mereka itu mengajar yang sekarang namanya ITB, dan selama itu mereka juga mengirimkan orang-orang ke Amerika untuk dapatkan master atau PhD ya, untuk nanti menggantikan mereka kalau sudah selesai. Ya, dalam program itu saya dikirim kembali ke Amerika Serikat ya, ke Colorado School of Mines, dan itu sama sekali lain lagi ya. Karena Colorado School of Mines itu adalah suatu, ya istilahnya tuh kalau kita bilang sekolah tinggi ya, ini mereka bilang Colorado School of Mines saja, sekolah tinggi bidang pertambangan, dan semua pendidikannya itu adalah diarahkan ke engineering
Jadi mereka tuh menganggap sekolah sangat membanggakan diri sebagai engineering school, ya. Nah, engineering school, ya sudah itu. Jadi saya juga di sana mengambil doktor langsung, tapi mereka mau menerima sarjana penuh sebagai sama dengan master lah. Sehingga aja ada tambahan-tambahan mata pelajaran lagi yang saya harus ambil. Jadi di sana itu malah begitu mereka tuh membanggakan sekolahnya sebagai sekolah engineering school, mereka tidak menggunakan istilah Bachelor of Science atau Bachelor of Engineering, tapi menggunakan istilah Geological Engineer, GEO-E, Mining Engineer atau Engineer of Mines, EM, Petroleum Engineer, PE. Jadi tidak sama sekali menggunakan istilah Bachelor. Tapi master mereka pakai. Sudah itu ada master, ya, tapi pakai. Mereka juga membanggakan diri karena mereka bilang pendidikan kita tuh jumlah SKS-nya kalau kita bilang itu tidak sama dengan SKS bachelor, kita lebih. Ada satu tahun lah lebih. Sehingga mereka tuh merasa ini suatu engineer school. Nah saya juga di situ ya mengambil doktor, ya juga harus mengikuti mata pelajaran lain seperti petroleum engineering, saya ikuti juga. Saya ikuti kuliah drilling karena saya mengambilnya petroleum geology, ya. Kuliah drilling, itulah reserve prospect evaluation, field dan sebagainya. Bahkan juga harus mengambil bahasa asing, macam-macam. Jadi dalam hal ini saya juga dididik, boleh katakan, dalam engineering, ya, reservoir sama drilling engineering. Waktu di ITB juga, waktu saya mengambil sarjana penuh di ITB, waktu itu juga sudah ikuti beberapa kuliah yang diberikan oleh Profesor Overton dalam bidang engineering juga, betul engineering seperti apa tuh, ya, drilling dan sebagainya. Jadi saya berdasarkannya saya mengetahui lah keteknikan petroleum engineering ini. Nah kalau saya di Kanada itu belajar lebih pada mining engineering, ya, di situ itu ternyata praktikumnya jauh lebih banyak daripada waktu itu dia di Indonesia. Bahkan kita itu structural geology itu ada exercise-nya dan itu tidak lain daripada menyelesaikan masalah-masalah mineral deposit. Bahkan juga diajari bagaimana cara menentukan atau mendesain suatu drilling program untuk mencari mineral deposit, ya. Itu juga di sana dipergunakan ilmu ukur melukis atau kita katakan descriptive geometry, ya, proyeksi-proyeksi dan sebagainya. Jadi saya mendapatkan pendidikan yang cukup baik untuk yang cukup berdasar lah dalam geologi sebagai seorang teknik, ya, sebagai geological engineer. Nah, juga doktor saya juga bukan PhD, ya, karena kalau itu begitu pride akan engineering geologi, mereka bilangnya Doctor of Science, ya, itu. Nah saya kembali Indonesia, saya mengambil alih mata kuliah yang tadi orang Amerika, mereka pulang. Saya juga mulai ikut consulting, saya diberi rekomendasi dari Colorado School of Mines untuk jadi konsultan untuk salah satu perusahaan Amerika di sini yang namanya City Service. Kemudian saya juga ikut membantu Pertamina, membantu, ya. Nah, juga jadi saya tuh sebelumnya di tahun awal 60-an saya juga pernah ikut jadi konsultan untuk mineral deposit, ya. Saya bekerja untuk mencari mineral deposit di sekitar Cikotok dulu. Ya itulah jadi pengalaman saya itu dalam dua bidang itu, ya. Juga dalam mining geology saya juga ada pengalaman dengan aneka tambang sampai ke tahun 70-an. Dengan mining petroleum geology juga ada pengalaman, bahkan lebih banyak pengalaman dengan petroleum geology. Kemudian juga
bidang batubara juga, saya juga pernah involve dengan bidang batubara, ya. Ikut eksplorasi di mana tuh di Bukit Asam dan juga di Umbilin, kalau di Umbilin saya ada tipenya juga. Kemudian juga saya pernah juga di Tanjung juga di Sulawesi. Jadi pengalaman saya dalam bidang itu tuh pernah dalam bidang bukan geologi minyak bumi saja, tapi juga dalam bidang batubara, bahkan mineral deposit juga. Sampai juga di Sulawesi saya juga mengikuti proyek Sangkapopi. Bahkan juga saya pernah terlibat juga, ya, waktu consulting itu tahun 70-an atau 80-an bahkan, untuk mencari uranium dengan Batan di Sumatera Utara, ya, dengan Panmina waktu itu. Kita masih mahasiswa pada waktu itu. Jadi dari segi pengalaman saya itu sebagai dosen juga sebagai konsultan, ya, dalam sebuah bidang, bahkan dalam apa itu teori teknik juga pernah. Nah, itu di tahun awal 60-an, ya, ikut membangun, mempelajari fondasi untuk universitas yang sekarang jadi Universitas Patimura, dulu namanya itu, untuk jadi institut kelautan lah tadinya, yang dibantu dengan Rusia. Jadi saya kena kerjasama juga sama orang Rusia, ya, pada waktu itu. Pikir-pikir juga dan orang Rusia juga. Saya pernah ikut membantu Direktorat Geologi pada itu dengan melakukan pemetaan, membiayai pemetaan oleh mahasiswa yang kemudian dipakai untuk menyusun peta sistematik geologi Indonesia. Kemudian juga dengan PPTM yang sekarang namanya itu apa itu, yang di jalan Sudirman itu, ya, membantu juga. Saya kemudian juga pernah juga diangkat jadi ketua jurusan pada tahun 72 juga, saya kira bersama Anapir. Dan saya waktu itu salah satu hal yang saya bisa lakukan adalah bisa meningkatkan jumlah lulusan, karena pada waktu itu ada stagnan, ya. Orang tuh mau sidang, waduh susah, gini, tunggu. Saya membuat suatu kebijakan sehingga mereka tuh ya mau tidak mau dipaksa aja, diharuskan di jadwal. Kalau itu kolokium tanggal ini, kolokium ya terserah dengan itunya, dengan pembimbingnya. Ya karena sudah dijadwal, tidak bisa apa-apa. Pembimbingnya juga tidak apa-apa. Dia bisa lakukan itu, kelihatan lah dari grafik yang lulusan. Kalau kita lihat di TV itu melonjaknya luar biasa karena sudah itu stagnan. Tapi ya saya juga hanya 2 tahun menjabat gitu, karena ya nggak tahu lah kenapa saya nggak dipilih lagi. Kenapa nggak pilih ya saya nggak tahu juga. Hanya menduga-duga juga saya nggak bisa, karena nggak tahu lah. Tapi saya melanjutkan consulting. Pernah saya punya perusahaan namanya Gondwana, tapi saya kira tidak terlalu successful dan terlalu banyak masalah di dalamnya, hingga saya bubarkan saja. Tapi consulting saya ya membawa saya kemana-mana, ya. Saya juga pernah consulting untuk Pertamina, untuk ExxonMobil, yang bahkan suatu pekerjaan yang paling besar sampai sekarang saya lakukan itu, saya waktu itu ditugasi untuk melakukan pemetaan di Kalimantan Timur, di hulu Sungai Mahakam. Suatu daerah yang luasnya mungkin sama dengan Swiss, ya, daerah itu luas sekali. Dan itu suatu ekspedisi yang luar biasa, karena kita juga menggunakan helikopter, kita juga menggunakan longboats, ya, bawa chainsaw segala macam. Ekspedisi aja luar biasa itu 5 bulan. 5 bulan. Ya, untuk Elf Aquitaine. Gitu. Jadi itu tahun berapa itu? Tahun 80-an. Tahun 80-an. Itu 5 bulan itu, ya. Satu tim yang besar itu kalau
bekas anak buah saya waktu itu, waduh kalau cerita mengenai zaman itu ya sangat nostalgia karena kita juga mengusahakan komunikasi radio, kita bawa dokter juga, bawa seorang dokter, dan kita bawa perahu karet segala macam, dan menggunakan helikopter. Ya, itu di mana saya sendiri yang mimpin bukan helikopter. Jadi itu suatu ekspedisi yang besar. Kemudian itu kemudian action pernah dengan mobil juga di Kalimantan, di Semayang Blok. Ya, kebanyakan saya di Kalimantan. Di awal tahun 70-an saya juga pernah dengan Pertamina melakukan penyelidikan di Kepala Burung, ya, bahkan melakukan penelitian untuk karbonat di Bintuni Basin sebelum waktu itu ada penemuan tabung, ya, itu sama masih sangat primitif, ya, tidak ada jalan, tidak ada apa-apa. Penduduk setempatnya masih terlibat dalam perang suku, malah kita juga terjebak dalam perang suku gitu. Kepala Burung itu ya? Di Papua itu? Iya, di Papua Barat, ya, di Kepala Burung. Kita di sana juga membuat base camp di lautan, kita menggunakan helikopter juga. Selain juga perahu juga di sana, daripada bawa jauh-jauh perahu, ya dibuat aja satu hari selesai dari sebatang pohon. Ya, kemudian di Papua saya juga pernah ikut diminta untuk melakukan best section di mana itu, di Tembagapura, tapi kemudian dilakukan oleh Pak Yono, saya sendiri terlibat dalam hal lain. Ya, jadi saya selama ini apa yang saya cita-citakan kecil ya terlaksana, ya. Saya pernah di Aceh juga. Heran pada waktu tahun 80-an itu tidak ada GAM di sana. Tahun 90-an nggak ada GAM. Aneh juga. Ya, saya juga pernah di Pegunungan Baya, ya, di Kalimantan, di Sulawesi juga, Sulawesi Tengah. Kemudian juga membawa saya juga pernah ke Timur. Ya, jadi saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa lah, apa yang saya impikan waktu kecil itu terlaksana. Ya, bahkan juga pernah terbang di atas pegunungan es Kartens di Papua, bahkan juga pernah punya pekerjaan di sana, dan saya juga melakukan itu dari reconnaissance dari udara, pesawat terbang yang kecil-kecil di daerah Papua yang saya pikir kalau saya sekarang tuh aneh, rasanya tuh kok berani-berani bener waktu itu. Sekarang tuh waduh, kalau saya lihat itu kok saya masih selamat lah, ya, karena itu sangat luar biasa lah itu. Pegunungan yang sangat curam, landasan yang pendek, pesawat-pesawat kecil, aduh udahlah. Helikopter juga sampai kalau naik itu sampai berputar-putar sampai ke ketinggian 5.000 meter, coba bayangin. Ya. Ada kalanya pernah naik helikopter juga di kabut, begitu tiba-tiba muncul tebing, untuk helikopter bisa mundur. Kaget ya. Ya, banyak lah hal yang, aduh, kalau saya pikir kok sekarang tuh masih hidup saya. Nah, itulah cerita saya. Saya itu hanya baru saya banyak menulis juga, tapi baru saya tidak terlalu banyak saya urusan administrasi bagi kenaikan pangkat saya, sehingga juga pangkat saya itu kalau sekarang kan hanya ada akademis, asisten akademis, rektor kepala, guru besar. Dulu dari asisten akademis itu ada asisten akademis 1, 2, ada rektor muda, ada rektor madya, ya, rektor juga ada guru besar madya, ada guru besar. Jadi saya tuh terhambat karena tingkatannya lebih banyak. Jadi saya guru besar tuh baru tahun ya menjelang reformasi lah, atau mungkin sudah reformasi ya. Apalagi saya itu. Tapi ada peraturan umur 65 saya harus pensiun. Jadi tahun 2001
umur pas saya 65, ya saya pensiun. Ya. Pensiun, ya, tapi waktu itu masih ngajar juga itu di Gubernur Bandung. Ya, ngajar juga atas nama orang, jadinya tidak gitu. Ya, sampai, nah itu waktu pensiun ya, apa itu, waktu itu belum ada ketentuan emeritus ya. Saya baru dinyatakan emeritus tahun 2008. 8 tahun, sudah 7 tahun sudah pensiun begitu. Nah begitulah ceritanya singkatnya. Tapi saya juga apa itu untuk kesempatan dalam saya itu untuk melakukan ya kalau istilahnya studi banding ke Australia, ya ke Filipina, ya ke Korea juga sempat untuk konferensi yang dengan apa tuh jaringan pendidikan teknologi ASEAN dan sebagainya. Ya tapi tahun 2000-an saya masih consulting untuk Pertamina pada waktu, untuk perusahaan-perusahaan lainnya yang kecil sehingga ya pengalaman juga di bidang policy management lah, karena saya hubungannya sama top management ya mengenai masalah-masalah peraturan, masalah kontrak, masalah ini, sehingga saya paham ya mengenai kontrak production sharing, kontrak ini, kelemahan-kelemahannya dan sebagainya ya. Mengenai undang-undang, perubahan undang-undang, saya juga mengerti kenapa kemudian apa tuh eksplorasi kita menurun ya di tahun 2000 itu. Kalau menurut saya itu karena terjadi reformasi dalam undang-undang migas. Yang tadinya orang tuh senang dengan Pertamina, nah, akibatnya terusnya di Pertamina hanya jadi kontraktor saja, kemudian dialihkan ke sektor migas dengan berbagai macam administrasi yang lebih rumit dan sebagainya, akhirnya banyak tidak lagi mau. Ya juga pengaruh harga minyak juga ada. Tapi eksplorasinya jadi sangat berkurang. Praktis sesudah tahun 2000 itu nggak ada penemuan-penemuan yang signifikan. Ada penemuan-penemuan tapi tidak terlalu banyak. Mungkin hanya satu aja, mungkin Masela. Nah itu juga Masela Blok itu tahun sebetulnya juga penemuan akhir abad ya, permulaan abad ke-21 itu. Iya, sekarang itu ya ada sih penemuan gas pada umumnya yang terkecil, yang kemudian yang terbesar minyak itu ya cepu, di mana saya juga terlibat langsung. Saya tuh pada tahun 90-an diminta oleh perusahaannya Tommy Soeharto menjadi ikut apa itu, ikut jadi penasehat lah, dan saya penasehat gitu. Dan sebetulnya kita itu melakukan seismik sendiri sampai 1000 km oleh Pak itu, dan kita sudah menemukan itu semua proses yang ditemukan ya, tapi pada waktunya tidak punya duit lagi perusahaannya itu, punya dia Tommy Soeharto, kemudian Soeharto mau lengser juga, cepet-cepet dijual sama mobil. Ya dia tinggal ngebor saja, menemukan, ya, tidak usah eksplorasi apa-apa lagi. Itu, jadi saya terlibat langsung di situ. Bahkan waktu minyaknya pertama ngalir, saya lihat juga di core ya, dalam core itu. Tapi ya kita tidak dapatkan kredit untuk itu. Yang dapat kreditnya malah ExxonMobil. Itu ceritanya. Nah kemarin itu saya pernah cerita tuh dalam suatu webinar yang mengenai dari ITB, ada webinar Gurit namanya, ya cerita mengenai bagaimana cepu itu diketemukan, karena saya sendiri yang terlibat langsung, bukan cerita orang tapi terlibat langsung. Saya juga ditugaskan waktu tahun diundang lah secara masing-masing pribadi oleh GOC yang pertama di Kuala Lumpur, ya. Nah, kita berangkat bersama-sama, bukan sebagai anggota IAGI, waktu itu dibobokkan ya. Jadi saya pada waktu tahun
menjelang saya berangkat ke Amerika sebetulnya saya pernah menjabat sebagai sekretaris IAGI itu waktu Pak Rino Prayitno itu, tapi saya kemudian meninggalkan. Dan saya terlibat dengan IAGI lagi, ya itulah sudah pada waktu Regional Conference on Geology and Mineral Deposit in Southeast Asia yang dikenal dengan GEOSI. Ya, waktu itu kita sedang minum-minum di kafe ya, Kapitalia dengan Pak Sigit dan lain-lain, lalu saya ditugaskan untuk membangunkan kembali IAGI. Nah, saya bangunkan lagi IAGI sebagai bentuk pengurus, ya tidak dipilih, ya begitu aja. Ya, dibuatkan, dibangun, lalu segala sesuatunya dibereskan juga, lambangnya, kemudian kita bereskan juga mengenai itu jalan resmiannya dan sebagainya, biaya-biaya itu anggotanya ya masih belum banyak ya, masih ada puluhan aja ya. Itu di sini masih di Bandung juga, di Direktorat Geologi yang dulu namanya itunya kantornya, kita diberi seorang tata usaha yang diperbantukan pada kita khusus, dan Direktorat Geologi yang bayar. Ya kemudian itu saya membuka yang pit yang pertama juga, ya, pit yang pertama saya juga buka dulu. Ya mungkin itunya tidak ada ya, keposidingnya saya nggak tahu, kesalahannya mungkin nggak ada. Saya pada waktu itu juga harusnya melakukan pemilihan ya, untuk ketua, tapi setelah 2 tahun yang menjabat, tapi masa itu susah dilaksanakan dan ternyata juga tidak ada yang bersedia untuk melanjutkan, sehingga terpaksa saya melanjutkannya dengan tahun yang kedua ya, diteruskan tahun kedua dan selesaikan, kemudian dialihkan, sudah selesai baru diadakan pemilihan. Dan kalau sudah itu siapa itu yang jadi ya? HMS Hartono. Hartono itu dari Direktorat Geologi, itu senior dari saya. Dr. Hartono itu paleontologis. Senior itu? Hah? Senior Prof. Kusuma? Senior saya. Oh. Ya, beliau senior saya. Dan kemudian siapa? Nayohan ya? Bis Prof. Hartono ini Nayohan maksudnya. Bukan ini. Sukendra Asikin. Nah, Sukendra kan ya jauh di atas saya juga. Oh. Senior. Jadi saya memang pada waktu itu Sukendra Asikin itu dari ITB ya. Saya kira itunya Pak Mino, apa tuh, mentornya Pak Mino dulu yang dalam struktur geologi. Jadi itu jauh di atas saya, 2 tahun di atas saya juga. Ya. Kemudian Nayohan juga di atas saya, kemudian yang lainnya bukan saya. Oh, Ya, Gas kita Nayohan di atas. coba. Oh iya, Pak Gas Nayohan di atas juga. Di atas saya juga 1 tahun di atas saya. Kemudian sudah itu Pak Ajat ya. Ajat sih. Nah, kalau Pak Ajat itu bahkan boleh dikatakan mahasiswa saya, kalau itu sih, dia ikut kuliah saya. Nah itu waktu itu ya belum tahu lah mengenai organisasi profesional itu. Ya saya kebetulan di Amerika juga ya sudah ikut memberikan luncheon talk. Ya sudah tahu juga seluk-beluk IAGI, malah pembimbing saya itu juga ketua APG. Ya, jadi saya sudah ikut terlibat APG itu. Jadi saya tahu bahwa kita itu nggak tahu sama sekali. Sehingga itu saya waktu itu mengorganisir, ya, terutama yang saya pentingkan bahwa IAGI itu yang penting itu setiap tahun harus ada convention. Harus ada konvensi di mana paper-paper itu penting. Ya, pertemuan ya ikatan seperti itu profesi, kalau tidak mempunyai proceeding, tidak mempunyai publikasi, itu sama dengan mati. Justru hidup matinya suatu itu dilihat dari proceeding. Ya, dan sampai sekarang kan proceeding itu jalan lancar. Bahkan zaman saya proceeding itu ya kita lakukan di mana itu di aula
Barat. Bukan Daula Barat sih, apa yang namanya di Surapati itu. Itu Badan Geologi. Badan Geologi juga, ya itulah. Tidak semewah seperti sekarang, zaman dulu. Budgetnya juga berapa, bahkan publikasinya stenselan, ya belum ada fotokopi deh. Itu sangat primitif. Waktu itu di slide juga ada yang tidak pakai slide banyak karena susah, mahal. Ada yang pakai sudah itu banyak HP ya. Itulah, tapi spirit untuk melakukan tiap tahun itu yang saya bina waktu itu. Justru sampai sekarang kan nggak ada masalah karena dicontohin juga oleh IPA. Ya, IPA juga mencontohkan. Tapi itu kemudian juga saya membuat kode stratigrafi, itu saya penting. Logonya juga dibuat, kemudian juga komisi-komisi juga pada itu sudah mulai dibentuk. Tapi yang penting itu bahwa harus tiap tahun ada aktivitas yang paling penting itu adalah, kalau menurut saya itu adanya PET-IAGI ya, pertemuan tahunan ilmiah itu yang menunjukkan bahwa IAGI itu hidup. Ya, dan saya pikir perkembangannya luar biasa. Ya, saya ikuti dari zaman saya sampai sekarang, perkembangannya luar biasa. Ya, sangat eksponensial begitu. Ya, apa sih? Saya itu puji. Karena juga budgetnya juga meningkat dulu, uang itu susah sekali. Nah, betulnya ya gitu, selain proceedings, daripada itu juga publikasinya harus lebih kuat. Ya, harus lebih kuat. Antara lain majalah IAGI. Ya, kita tuh IPG punya yang namanya bulletin, tiap bulan muncul. Ya. Kalau kita majalah IAGI seolah-olah sekunder sekali, bahkan tidak memuat apa itu. Sini aja. Pas ini ya. Tidak memuat artikel-artikel yang luar biasa. Nah, kita mengetahui ya bahwa suatu publikasi itu nilainya lain. Kalau proceedings nilainya jauh lebih rendah daripada suatu publikasi dalam suatu majalah atau jurnal. Nah, sampai di mana jurnalnya daripada IAGI ini? Dulu majalah IAGI, tapi majalah IAGI sekarang lebih ke yang populer saya lihat, ya kan? Bukan tulisan ilmiah yang disebutnya pakai peer review. Jadi dalam publikasi ini tidak hanya diterima begitu saja, tapi harus dibagikan kepada orang-orang ahlinya untuk memberikan review. Ya, apakah ini worth untuk dipublish atau tidak, sehingga mempunyai nilai ilmiah yang lebih tinggi yang disebut review. Nah, sekarang saya nggak tahu ini apa itu IAGI itu punya nggak majalah IAGI itu sudah sampai di mana gitu. Tapi saya lihat itu hanya begitu-begitu aja. Jadi saya harapkan ini ada lah. Memang zaman sekarang itu agak susah ya, karena sudah digital, sudah internet, sehingga banyak publikasi itu harus itu kan secara internet. Nggak tahu IAGI sudah on internet belum dalam publikasinya, proceedingsnya. Ya, itu juga suatu hal. Nah, kemudian juga IAGI kan punya komisi-komisi. Yang saya lihat juga IAGI itu kurang aktif ya, dalam menengahi sengketa soal mineral deposit atau exploration lah, pada ujian exploration dengan masalah alam, masalah apa tuh kelestarian alam atau masalah lingkungan. Itu banyak sekali konflik ya, sehingga banyak proyek yang tidak jalan karena terjadinya konflik atau dihalang-halangi oleh orang-orang lingkungan. Nah, ini sebetulnya ya gitu, saya harap ada suatu komisi di mana mempunyai suatu policy ya. Bagaimana ini kebijakan publik ini ya. Soalnya itu selalu kan menjadi masalah. Ya. Tambang-tambang di Israel itu ya memang banyak tambang-tambang yang merusak lingkungan.
Tapi dari pihak juga bagaimana kita bisa maju kalau pertambangannya tidak ada, ya, terutama eksplorasinya kalau terhambat, ya. Dan juga misalkan saja ikut dalam polisi pemerintah ini seperti itu. Ya misalkan exploration mandek gini gimana? Apa sebabnya kan? Itu ya kita harus turut campur lah, bahkan mempunyai peranan, ya, didengar kalau bisa oleh pemerintah. Ya gitu berpendapat ini misalkan batu bara itu perlu ditingkatkan atau tidak perlu ditingkatkan, atau apa itu bahwa gunung-gunung gamping itu tidak semuanya harus dijadikan cagar alam, ada juga yang harus bisa dibuat untuk semen dan sebagainya. Nah, ini harus mempunyai semacam policy yang membantu pemerintah bahkan juga dalam menyikapi sengketa-sengketa yang terjadi. Saya pernah usul pada itu dengan Pak Termaji, kemudian beliau sudah, tapi saya tidak lihat itu, ya tidak kedengaran lah, yang itu dalam masalah kebijakan publik ini. Nah, jadi sekarang itu kan itu yang jadi masalah, kenapa eksplorasi itu juga tidak jalan, apakah peraturan menterinya yang kurang baik atau bagaimana, atau undang-undangnya sampai di mana ikut juga berbuah suara dalam dalam pembentukan undang-undang minerba dan sebagainya. Saya kira IAGI harus punya suara lah. Itu yang saya harapkan dari IAGI itu sebetulnya di sini, sehingga ini mempunyai lebih banyak public policy yang lebih jelas. Ya. Institut Indonesia juga, ya, Persatuan Institut Indonesia. Tapi kita tuh seolah-olah ya nggak tahu lah, ya. Atau mungkin juga ada pertimbangan lain, saya nggak tahu. Ya mungkin Pak sudah lagi ada pertimbangan lain, saya nggak tahu. Tetapi saya pikir itu yang saya harapkan, ya, bahwa juga harus ikut dalam kalau perlu juga sebetulnya ikut memberi pandangan di DPR dan sebagainya. Ya bukan saya ingin mempolitisir, tapi saya pikir penting sekali karena kita tahu di eksplorasi ini kita tuh agak stagnan. Ya ada sih ada. Ya, ada stagnan. Jadi saya pikir itu yang saya harapkan. Itu satu tadi mengenai publikasi ilmiah, harus punya jurnal yang berstatus istilahnya itu kalau di bahasa pendidikan itu Scopus Index, yang termasuk Scopus Index. Ya, itu kalau direktorat arkeologi ada, tapi ini yang gitu nggak ada lah Scopus Index. Ya mungkin nggak tahu kalau proceedingsnya sudah termasuk Scopus Index, tapi nilainya kan lebih rendah daripada kalau itu suatu publikasi yang betul. Nah ini juga memerlukan biaya, juga memerlukan orang yang cukup kuat lah di dalam ilmunya untuk bisa menjadi editor. Jadi bukan editor dalam arti kata hanya mengedit gitu aja, kerjaan atau apa, tulis, tapi betul-betul editor yang mengetahui isinya juga, bahwa apakah isinya itu patut untuk ditulisan, apakah cukup berbobot atau tidak, apa mengikuti standar-standar untuk IAGI. Ya itu dengan menunjuk juga semacam peer review, jadi ada suatu dewan beberapa yang kalau ini mengenai masalah struktur diminta pendapat dari beberapa orang. Mungkin itu menyangkut biaya, saya nggak tahu. Ya, karena juga orang semuanya sibuk untuk membaca, untuk memberikan review. Ya. Tapi itu yang saya penting supaya ya gitu mempunyai. Nah begini karena satu-satunya lah selain direktorat arkeologi, ya, atau P3G itu yang harusnya majalah ini menyangkut juga bukan saja dari direktorat, tapi menyangkut dari perguruan tinggi, menyangkut publikasi dari perusahaan, sebagainya, sehingga mempunyai suatu ya masa kita selalu harus cari APG kalau mau publis yang terskop indeks Scopus, ya. Itu yang saya harapkan itu bahwa ada pemikiran ke sana. Nggak tahu itu menyangkut biaya, apakah itu tiap bulan terbit. Tentu itu menyangkut juga
publisher orang-orang yang profesional, yang profesional itu tidak bisa dijabat hanya oleh orang yang yang sambilan aja, ya dia punya pekerjaan lain sehingga sambilan itu saya pikir itu perlu dipikirkan. Saya pikir ya cukup, saya nggak tahu, nah mungkin cukup keuangannya cukup lebih baik daripada hanya waktu. Nah itu dua hal yang saya ingin. Satu lagi itu lebih ke publik mempunyai policy sendiri lah mengenai lingkungan, terutama antara lingkungan dan exploration. Ya jelas lah, kalau saya harapannya ketua yang itu mempunyai misi seperti yang Anda katakan tadi, ya bagaimana mengenai publication. Yang kedua mengenai dalam public policy itu kesertaan daripada IAGI dalam public policy, ya, karena ini menyangkut juga ahli geologi, ya, menyangkut pekerjaan masa depan. Bagaimana menyikapi tentunya ya itu standar lah 4.0 ini. itu kan standar, semua juga akan itu. Tapi saya lebih cenderung yang publication ini supaya kita juga dikenal di internasional sebagai suatu publication yang bermutu.